Seisen Cerberus. Halo semuanya, kangen gak nih sama Mimin? Nah, kali ini biar gak bosen Mimin bahas anime ya. Anime yang dibahas berjudul Seisen Cerberus, menceritakan seorang cowok bernama Hiro yang jantungnya ketuker sama jantung naga. Nah, dia harus berkelana buat menghancurkan naga legendaris yang sudah membunuh keluarganya. Tarik nafas, yuk kita bahas full 1 jam. Let's go! Seorang cewek sedang dirantai di 2 pilar. Cewek itu dikelilingi sosok berjubah yang sedang membaca mantra. Cewek itu melihat sosok naga di hadapannya. Sosok naga itu mengaum dan hampir menyerang cewek itu. Tiba-tiba cewek itu mengucap mantra dan rantainya putus. Serangan monster tadi ditepis oleh cewek lain dengan pedangnya. Tiba-tiba salah satu orang berjubah itu menyiapkan penyegelan. Akhirnya naga itu berhasil ditekan. Tapi cowok itu tepar karena tidak tahan dengan kekuatan naga itu. Cowok itu meminta agar upacara penyegelan terus dilanjutkan terhadap naga bernama Dagan Zod itu. Tapi, naga itu sangat kuat. Si naga menerjang bocil yang ada di dekatnya. Si cowok terpaksa menggunakan sihir dan menyegel si naga beserta bocil itu. Naga itu mengamuk dan mengacaukan semua, hingga akhirnya ledakan besar muncul di puncak gunung. Bertahun-tahun berlalu, si bocil tadi sudah dewasa. Bocil bernama Hiro itu sedang mengelana. Dia sampai di sebuah gerbang kota Linsekise. Di sana setiap yang masuk dicatat satu-satu. Penjaga menghardik Hiro. Namun setelah membuka mantel Hiro, penjaga tadi gelagapan dan mempersilahkan cowok itu masuk. Sesampainya di dalam kota, Hiro melihat ada cewek cilik menyambut kedatangan Nambuko sama. Tiba-tiba muncul sebaris pasukan dari portal. Namburo muncul dengan kereta kuda dan didampingi 2 cewek cantik. Ia melempar koin yang dipunguti para warga. Hiro tertarik untuk mengambil salah satu koin. Tapi koin itu diambil bocil lain. Bocil itu berlari membawa koin tadi, tapi malah digaplok temannya. Teman bocil itu bilang kalau Nambuko hanya menyebar uang yang diambil dari mereka. Jika ingin mengambil apa dari Nambuko, dia ingin Grand Troa. Katanya Grand Troa bisa mengeluarkan apa saja yang mereka inginkan. Akhirnya mereka pergi, tapi bocil tadi menyelinap ke kereta kuda Nambuko. Nambuko menyadari orang yang menyelinap. Hiro sendiri sedang mengamati relief di sebuah toko. Ia teringat apa yang diceritakan Giru, temannya. Kisah itu tentang Dalhalbard, yaitu tentang pahlawan yang menyelamatkan gadis dari naga. Pemilik toko bilang kalau dia memiliki lencana Dalhalbard yang diwariskan nenek moyangnya. Orang-orang menuduh itu palsu, tapi Hiro menyeringai. Pedagang itu baru semangat untuk pamer ketika ada bocil mencuri lencana itu. Tapi bocil itu disergap oleh sosok raksasa bernama Hakai. Pedagang itu memerintahkan Hakai menghajar si bocil, tapi Hiro mencegah dan mengacungkan pedangnya. Pedagang itu marah-marah, tapi Hiro melempar koin emas asli untuk membeli lencana itu. Pedagang tadi langsung bahagia menerimanya. Bocil tadi marah pada Hiro yang mengacaukan rencananya. Dia dan teman-temannya sengaja bikin ribut dengan pedagang tadi, sehingga mereka bisa leluasa mencopet dompet para pengunjung. Bocil itu ngamuk dan mengambil lencana tadi sebagai ganti ruginya. Adegan pindah ke markas bocil pencopet tadi. Mereka marah karena diganggu oleh Hiro. Tiba-tiba lencana itu diambil oleh Hiro. Mereka kaget oleh kemunculan Hiro. Akhirnya mereka berkenalan. Dan bocil tengil itu bernama Tomite. Para bocil itu mendesak Hiro sampai tepi jendela. Tapi cowok itu dengan santai menjatuhkan diri keluar. Ketika dicari, Hiro sudah minggat. Di sisi lain, seorang warga kaget oleh kedatangan pria kekar dan sangar. Pria itu sedang mencari Hiro. Pria itu pesimis kalau Hiro ada di sana. Tapi Pak Lupa, temannya, yakin kalau kota itu menjadi tujuan pertama Hiro. Di sebuah rumah mewah, Nambuko sedang santap malam bersama seseorang. Mereka berdebat karena Nambuko memaksa orang itu menjual semua barang sihir. Pria itu takut nanti harganya naik dan membuat kekacauan. Tiba-tiba bocil cewek yang menyambut Nambuko tadi memecahkan guci. Orang itu marah karena guci itu sangat langka, tapi prajurit Nambuko langsung mengacungkan pedang dan mengancam. Bocil cewek tadi memamerkan Grand Troa dan menggoda orang itu untuk mau bekerja sama. Orang tadi tergoda, tapi ia takut reputasinya tercoreng. Tiba-tiba seekor hewan berlidah panjang mencuri kristal di dalam Grand Troa. Bocil cewek itu mengetahui dan langsung menyihir langit-langit. Akhirnya hewan tadi dan bocil yang mencuri koin Hiro jatuh.
Esok paginya pers HT diikat di tengah alun-alun. Tiba-tiba Hiro maju dan mencegah eksekusi. Pasukan Nambuko langsung mengepung Hiro, tapi dengan mudah Hiro mengalahkan mereka. Bocil cewek itu memakai sihir kilauan petir, tapi Hiro berhasil menghindar dan mengalahkan para prajurit. Bocil cewek itu ngamuk, tapi tiba-tiba pria sangar itu muncul menyelamatkan Hiro. Kedua cowok itu malah berantem dan bocil cewek itu mengangkat Grand Troa. Hiro mengaku bahwa Grand Troa itu milik ayahnya, membuat Nambuko khawatir. Cewek itu menggunakan sihir Grand Troa. Ledakan energi menerjang Hiro, tapi dia berhasil menepis dan serangan itu kena si bocil cewek. Serangan itu terlempar sampai gunung dan meledakkan separuh gunung itu. Tiba-tiba dari alun-alun muncul Daganzot. Segel di dada Daganzot dan Hiro menyala. Hiro menyerang Daganzot tapi dengan mudah ditepis. Giru datang untuk menyelamatkan cowok itu. Para prajurit menyerang Daganzot dengan panah, tapi panah itu tidak mempan. Daganzot mengamuk dan menghancurkan kota. Setelah mengamuk, Daganzot langsung menghilang. Pria di samping Nambuko mengamuk melihat itu. Tapi Nambuko malah senang karena berhasil membangkitkan teror. Dia senang karena teror itu membuat orang-orang bersujud memohon perlindungan padanya. Adegan pindah ke markas bocil maling. Hiro masih tidak sadarkan diri. Giru menceritakan kejadian 10 tahun saat ayah dan ibu Hiro mencoba menyegel Daganzot. Area yang dipilih adalah penyangga dari 3 kerajaan besar. Jiwa bangsawan dari ibu Hiro dipakai untuk memancing Daganzot. Tongkat sihir milik ayah Hiro, pedang ibunya, dan cermin suci milik Hiro dipakai untuk menyegel Daganzot. Mereka juga dibantu 100 penyihir. Tapi penyegelan itu gagal. Giru berhasil menyelamatkan Hiro, tapi ayah dan ibu Hiro beserta 100 penyihir dilahap api pelahap jiwa Daganzot. Hiro tersadar dan mencari Daganzot. Giru mencoba untuk menenangkan tuan mudanya. Hiro memaksa ingin melawan, tapi Tomate meremehkan kemampuan Hiro sekarang. Hiro bertanya di mana Nambuko tinggal, tapi Tomate bilang tidak peduli. Tomate bilang jika Nambuko adalah pedagang senjata yang kejam. Dia sengaja menimbulkan perang antar kerajaan agar bisa kaya raya. Nambuko juga membeli batu sihir seenaknya, sehingga membuat penguasa kota bangkrut. Setelah mendengar itu, Hiro bertekad untuk menemukan Nambuko dan mendapatkan Grand Troa. Adegan pindah di sebuah rumah besar. Bocil cewek bernama Shari Sharu itu ngamuk karena ditinggal Nambuko. Akhirnya dia mendatangi kolam dan menggunakan sihir cermin. Shari Sharu langsung video call Nambuko yang berada di dalam kereta. Shari Sharu merengek karena ditinggalkan di kota. Nambuko membenarkan dan meminta Shari Sharu mencari Hiro. Hiro mulai kelaparan. Ia ingin jajan mewah, tapi Palupa tidak mau menghambur-hamburkan uangnya. Mereka berdebat dengan pemilik warung. Pemilik warung tidak suka karena mereka bikin ribut dan melawan Nambuko. Tiba-tiba, cewek bertelinga kucing muncul dan mengajak mereka makan. Akhirnya mereka sampai di warung. Hiro dan Giru langsung mukbang. Cewek kucing bernama Erin itu bertanya tentang ribut di alun-alun. Cewek itu ternyata mengenali Hiro sebagai putra dari Bairo. Mereka bertiga langsung bersiaga menghadapi cewek kucing itu. Tapi Erin langsung pergi. Giru mengingatkan agar Hiro jangan sampai tertipu cewek cantik. Malamnya, Hiro dan yang lain menginap di markas bocil maling. Tomate ngamuk karena mereka menyusahkan. Tapi anggota lain membela Hiro yang dianggap penyelamat. Akhirnya Tomate mengiyakan, tapi berantem lagi karena berebut tempat tidur dengan Hiro. Besoknya Tomate menanyakan rencana Hiro. Cowok itu tetap ingin memburu Nambuko dan merebut kembali Grand Troa. Tapi Giru mengingatkan bahwa kemampuan Hiro belum sempurna. Giru minta agar mereka tinggal sementara di markas bocil maling sambil belajar. Tomate tidak setuju, tapi Hiro bilang kalau Giru akan memasak untuk mereka. Akhirnya semua bocil setuju. Hiro, Palupa, dan Giru menuju padang pasir. Giru ingin Hiro berlatih melawan Slime. Meskipun terlihat gampang, Hiro gagal membelah Slime itu menjadi 2. Tiba-tiba naga pasir muncul di belakang. Hiro berusaha menyerang, tapi gagal. Tiba-tiba dari dalam mulut naga pasir itu keluar cewek cantik. Cewek itu langsung melendot di Hiro. Tiba-tiba cewek itu memaksa Hiro untuk ikut bersamanya. Palupa panik melihat cewek itu, tapi Hiro terlihat baper. Cewek bernama Sarato itu berkenalan. Tiba-tiba Giru datang dan akan menyerang, tapi ditahan Hiro. Akhirnya mereka bertiga kabur dari Sarato, meskipun Hiro masih terlihat kepo. Di markas bocil maling, Giru masak untuk mereka semua, tapi Hiro masih saja melamun. Tomate menggoda Hiro yang terlihat masih memikirkan Sarato.
Tomate nyinyir karena Hiro tiba-tiba bisa jatuh cinta. Hiro ngamuk tapi khawatir karena Sarato sendirian dan terlihat kesepian. Tomate curhat jika para bocil maling ini juga kesepian tanpa orang tua. Tomate berbelasungkawa atas orang tua Hiro, tapi Hiro bilang itu sudah lama terjadi. Adegan pindah ke tengah kota. Shari-Sharu dan para prajurit berusaha mencari Hiro. Mereka sudah mencari ke seluruh penjuru kota, tapi gagal. Tiba-tiba Sarato muncul di depan mereka semua. Adegan pindah ke istana yang melayang. Di negeri tanpa harapan. Di sana Nambuko meminta laporan penjualan senjatanya. Dia juga meminta dokternya menyiapkan senjata agar bisa dijual saat perang yang akan datang. Di laboratorium, dokter itu khawatir tentang keadaan Sarato. Waktu malam, Sarato tiba-tiba muncul di markas bocil maling. Tomate sempat kagum, tapi marah karena Sarato muncul seenaknya. Sarato bilang kemanapun Hiro pergi, dia pasti akan menemukan. Tomate nyinyir jika pertarungan melawan Daganzot akan makin tertunda. Hiro dan Tomate ribut, tapi Sarato menarik Hiro keluar. Pagi harinya Giru dan Palupa belanja, tapi uang mereka hampir habis. Hiro tidak bersama mereka karena pergi dengan Sarato. Ternyata mereka di padang pasir. Hiro berlatih melawan Slime, tapi gagal. Tiba-tiba ada seekor hewan seperti serigala muncul di atas mereka. Serigala itu menerjang dan diserang Hiro. Tapi Hiro kalah kuat dan tepar. Serigala tadi langsung menyergap Sarato. Hiro mencoba menyerang lagi, tapi Sarato terlihat tenang. Tiba-tiba serigala itu ambruk di samping Hiro. Sarato mengaku baru saja ketiduran saat serigala menyerang. Cewek itu melihat luka di bahu Hiro. Dengan tongkat sihirnya, bahu Hiro kembali normal. Akhirnya Hiro menjual serigala itu dan mendapat sekeping koin emas. Hiro sambat karena uang yang didapat sedikit. Tiba-tiba di hadapannya ada seorang cowok yang diikat prajurit. Kata prajurit itu dia akan dibawa ke tambang batu. Hiro meminta Sarato menunggunya. Hiro mencegat para prajurit, dia akan melawan tapi langsung tepar dengan sekali getok. Akhirnya Hiro dibawa pergi para prajurit. Hiro dan cowok lain disekap di sebuah penjara. Cowok yang mau ditolong Hiro bercerita tentang tambang. Siapapun yang masuk ke tambang, dia tidak akan kembali lagi. Hiro berencana kabur dengan kekuatan lencana palsunya. Semua orang di penjara itu langsung lemas melihat lencana tolol Hiro. Di luar, Shari-Sharu panik karena cermin sihirnya rusak. Dia meminta informasi dari para prajurit tentang keberadaan Hiro. Setelah tahu Hiro ditahan di istana, Shari-Sharu langsung pergi. Di lorong gelap, Tomate sedang mencari cara untuk menemukan Hiro, tapi Sarato tiba-tiba ikut di belakangnya. Di kantor istana, penguasa kota ngamuk karena dipermainkan Nambuko. Pria itu membuka loker di balik fotonya, tapi buku kas kekayaannya hilang. Ternyata buku itu dicuri oleh Tomate. Dia mengancam untuk membeberkan isi buku kas itu kepada raja. Untuk mengembalikan, Tomate meminta agar Hiro dibebaskan dari penjara. Tomate juga minta agar semua orang yang akan bekerja di tambang juga dibebaskan. Tiba-tiba Tomate dan Sarato disergap pasukan penguasa kota. Tapi Giru dan Palupa datang tepat waktu. Mereka berhasil merebut kembali buku kas itu. Akhirnya Hiro dan para tahanan dibebaskan sebagai gantinya. Ketika berangkat latihan, Hiro meminta Sarato untuk pergi, tapi cewek itu tetap mengikuti. Akhirnya Hiro memberi koin emasnya pada Sarato untuk jajan. Ketika pergi sendiri, Sarato bertemu dengan Erin. Erin mengajak Sarato untuk pergi ke tempat yang bagus. Di tempat latihan, Hiro kembali harus melawan Slime. Hiro mulai muak dan menyuruh Giru pergi, tapi Giru menolak. Sarato dan Erin mendatangi danau air panas. Erin bilang konon air danau itu bisa menyembuhkan, tapi tidak bisa membangkitkan orang mati. Di seberang, Shari-Sharu mengamati tapi dia nggak tertarik sama cewek. Erin sadar dengan kehadiran Shari-Sharu. Tomate dan Palupa membaca pengumuman. Ada hadiah 300 keping emas untuk yang bisa menangkap gurita monster. Palupa pede karena ada Giru yang bisa menangkapnya. Tapi ketika sampai tempat latihan, mereka kaget. Hiro dan Giru terlihat sedang berantem. Giru berterus terang, Hiro tidak akan bisa mengalahkan Daganzot hanya bermodal Grentroa. Ia harus menguasai banyak ilmu. Giru juga mengingatkan bahwa 100 penyihir tetap gagal menyegel naga iblis itu. Giru mengejek pemikiran Hiro tentang Grentroa. Hiro mengamuk dan menyerang, tapi dengan sekali sikat, Giru membacok Hiro sampai tepar. Palupa dan Tomate panik dan mendekat. Tapi Hiro tenang dan bilang ia akan membawa si tuan muda ke danau penyembuh.
Prajurit Nambuko mengawasi jalan. Mereka melihat rombongan Hiro lewat. Sesampainya di danau, Hiro segera disembuhkan. Tiba-tiba Hiro sadar. Dia kagum dengan danau penyembuh itu. Sharisharu mendengar nama Hiro dan memberi komando. Giru menjelaskan bahwa perjalanan mereka tidak hanya sekedar berlatih. Banyak hal yang harus dilakukan sehingga Hiro harus terus bertekad maju. Sharisharu kembali mengkode, dan para prajurit membangunkan si gurita raksasa. Tiba-tiba gurita itu mengamuk. Monster itu menangkap Sarato. Erin langsung kabur dari kekacauan itu. Gurita raksasa itu menyerang dan membabi buta, termasuk Sharisharu. Akhirnya Giru menyerang dan dalam sekejap gurita itu modiar. Hiro panik mencari Sarato. Palupa dan Tomate berpaling karena Hiro dan Sarato sedang romantis dan telanjang. Mereka membawa gurita itu ke kota, tapi ternyata pengumuman tadi bohong, diciptakan oleh Sharisharu. Tapi mereka berencana menjual gurita tadi pada orang kaya. Hiro ingin membeli peralatan, tapi baju zirah keren yang ia suka terlalu mahal. Akhirnya mereka hanya membeli chainmail murah. Pagi harinya, Hiro berpamitan pada para bocil maling. Ternyata Tomate datang dan bilang akan ikut rombongan Hiro. Para bocil maling itu merengek agar bos mereka tidak minggat. Tapi Tomate berjanji ia akan kembali. Tomate bertekad mendapatkan Grand Troa untuk mengubah dunia. Di tengah jalan mereka dicegat Erin. Cewek kucing itu bilang serangan gurita kemarin adalah ulah Sharisharu. Erin ingin ikut mereka. Ia menawarkan peta tempat Nambuka berada. Jika boleh ikut, Erin akan memberitahu lokasi penjual senjata itu. Akhirnya, Hiro sepakat. Di perjalanan, rombongan Hiro mengalami banyak cobaan. Mereka diserang burung besar. Tomate, Erin, Sarato, dan Palupa ngumpet di belakang batu. Hiro mencoba menyerang, tapi diselamatkan oleh Giru. Giru bilang kalau mereka akan berkemah di hutan terdekat, karena hutan itu akan menghalangi serangan burung besar tadi. Waktu malam mereka membuat api unggun. Sarato belum kembali dari mengambil air minum. Akhirnya Hiro pergi mencari cewek polos itu. Ternyata Sarato malah terkagum dengan aliran air. Hiro terus mencari dan memanggil Sarato. Dan bertemu dengannya yang masih saja duduk di pinggir sungai. Di istana, Nambuko memamerkan senjata ciptaan pabriknya. Calon pembelinya makhluk bernama Bonus, ingin senjata lebih kuat. Akhirnya Nambuko memamerkan senjata terbarunya berupa meriam. Para Bonus senang dan langsung membayar dengan kristal. Di cermin ajaib, pembeli Nambuko yang lain juga ingin memesan meriam itu. Sharisharu datang dengan muka melas, tapi Nambuko langsung ngamuk. Nambuko menunjukkan burung besar yang disebut Hawkeye. Burung itu berhasil membuntuti Hiro dan rombongannya. Sharisharu mencoba bersikap imut, tapi Nambuko kembali ngamuk. Ia mengancam Sharisharu tidak boleh menemuinya kalau gagal lagi mencari Hiro. Hiro dan rombongannya melanjutkan perjalanan. Di atasnya, Hawkeye kembali membuntuti mereka. Rombongan Hiro sampai di sebuah padang garam. Tiba-tiba, Sharisharu dan prajurit Nambuko muncul dan menyergap. Sharisharu membangkitkan 3 golem raksasa dan menyerang. Giru segera bersiap, tapi Hiro dengan pekok lari menerjang Sharisharu. Bocil cewek itu menggunakan sihir petirnya dan Hiro langsung tepar. Giru menyerang para prajurit dan golem dengan mudah. Hiro sendiri kembali melawan, tapi pedangnya hancur oleh serangan Sharisharu. Palupa menggunakan sihir dan memanggil Mumu. Tiba-tiba muncul peti berkaki dan cewek bernama Mumu keluar. Palupa langsung melempar Sarato ke dalam peti untuk kabur. Tomate khawatir pada yang lain, tapi Palupa juga melemparnya ke dalam peti. Hiro terdesak, Sharisharu hampir menghabisinya tapi Giru menolong. Serangan itu membuat bumi merekah. Giru terjerat oleh sihir Sharisharu. Hiro diancam bahwa Giru akan dibunuh, tapi tiba-tiba Hiro mengamuk dan menjadi seperti monster. Seluruh prajurit dihabisi, membuat Sharisharu plonga-plongo. Hiro hampir saja menghabisi cewek itu, tapi tiba-tiba ia melemah. Pikirannya langsung kacau ketika dia tidak sadarkan diri. Ketika sadar, Hiro melihat Nambuko lewat beserta rombongannya. Tapi Hiro terlalu lemah dan tidak tahu ia berada di mana. Ia teringat penampakan aneh saat dia tidak sadarkan diri. Di tempat lain, Mumu dan peti berkakinya muncul. Sarato langsung mencari Hiro. Palupa harus membayar tagihan Mumu yang lumayan mahal. Di tempat lain, Nambuko bertemu dengan pembeli lain. Cewek berpakaian mewah itu ingin melihat tawaran Nambuko. Di belakang ada Orc hijau yang terikat dalam salib. Ada juga 3 orang yang diikat. Dokter kepercayaan Nambuko sedang sibuk menyiapkan temuan barunya. Tiba-tiba cahaya merah muncul menyelimuti Orc dan 3 orang tadi.
Tiba-tiba mereka menyatu menjadi monster baru. Cewek calon pembeli itu kagum karena Nambuko berhasil menggabungkan orc dan manusia. Di belakang mereka, Hiro diam-diam mengamati. Dokter tadi ngamuk karena salah perhitungan. Harusnya monster ciptaannya bisa lebih kuat. Tiba-tiba Hiro muncul dan langsung menantang Nambuko. Mereka berantem dan siap gelut. Tapi pedang Hiro sudah pecah karena Sharisharu. Akhirnya Hiro menyerang dengan tangan kosong dan Nambuko dengan mudah melumpuhkan Hiro. Hiro meminta Nambuko mengembalikan Grand Roa. Nambuko geli dengan permintaan Hiro itu. Akhirnya Hiro diringkus prajurit Nambuko. Pedagang senjata itu bilang kalau Hiro diundang dalam pesta hari ini. Di tempat lain, Giru kagum karena Hiro bisa mengalahkan banyak musuh. Erin tiba-tiba nongol, membuat Palupa ngamuk. Dua orang itu berantem sendiri. Giru, Tomate, dan Sarato pergi meninggalkan mereka. Di tenda mewah, Nambuko melayani calon pembelinya dengan baik. Ia juga sedang menyiapkan pesta. Di luar tenda, Sharisharu datang menghampiri idolanya. Dia merengek minta maaf karena gagal meringkus Hiro. Namun Nambuko meremehkan Hiro dan memberi hadiah pada Sharisharu dan pasukannya. Cewek bocil itu langsung heboh dan memeluk Nambuko. Di bekas uji coba, Giru dan yang lain mengamati orc setengah manusia. Giru sadar jika Nambuko yang bisa melakukannya. Di tenda mewah, Hiro diikat di sebuah kursi. Nambuko datang dan membawa banyak sekali alat penyiksa. Nambuko berencana membongkar rahasia Hiro dengan menyiksanya. Nambuko kepo dengan hubungan Hiro dan Daganzot. Hiro bertanya kenapa pedagang seperti Nambuko peduli pada naga iblis. Nambuko bilang kekacauan Daganzot akan membuat banyak negara butuh senjata. Dan banyak senjata dijual berarti uang. Sebelum Nambuko menyiksa Hiro, di luar ada ribut-ribut. Calon pembelinya marah karena pelayan Nambuko menyebutnya sebagai nenek. Akhirnya Nambuko keluar. Hiro berhasil melepas ikatan kakinya. Ia mengeluarkan lencana abal-abal dan mencoba memotong tali pengikat tangannya. Di tempat lain, si dokter kembali mengurusi temuan barunya. Tapi, sensor dokter itu menangkap kehadiran Sarato. Akhirnya, dokter tadi malah kepo mencari Sarato. Hiro akhirnya berhasil lepas dari ikatannya, tapi dia nyungsep karena tangan kirinya belum bebas. Tiba-tiba dokter tadi masuk membawa sensor berbentuk kepala anjing. Dokter itu penasaran kepada Hiro yang punya bau sama seperti Sarato. Akhirnya dokter itu malah kepo tentang keberadaan Sarato. Diam-diam, Hiro terus mencoba memotong talinya. Di luar tenda, Sharisharu dan para prajurit berpesta. Mereka memuji kebaikan Nambuko dan mengagumi pedagang senjata itu. Dalam tenda, dokter tadi tidak percaya Sarato tertarik suara jantung Hiro. Akhirnya Hiro bebas dan mencekek si dokter. Tapi dokter itu terus ngelantur tentang hubungan Sarato dan Hiro. Dia sadar jika Sarato berjodoh dengan Hiro dan minta Hiro menjaganya. Hiro bilang jika Nambuko menyiksanya, dia tidak bisa menjaga Sarato. Dokter itu memberi ramuan agar Hiro bisa bertemu Sarato. Hiro sempat ragu dan akhirnya tetap meminumnya. Di luar tenda, Giru dan yang lain mengawasi. Tiba-tiba Hiro jatuh dari langit, tapi Hiro mencegah mereka kepo dan bilang harus segera pergi. Di dalam tempat penyiksaan, Nambuko ngamuk pada si dokter. Dokter itu menantang agar Nambuko membunuhnya, tapi Nambuko masih punya banyak kerjaan untuk si dokter. Dokter itu tidak takut, asalkan Hiro tetap hidup demi Sarato. Nambuko bingung dan berpikir jika Hiro tahu siapa Sarato sebenarnya. Adegan pindah di sebuah tambang tua. Erin menjelaskan jika pertambangan dilakukan besar-besaran demi mendapat batu sihir. Sataro mendekati Hiro dan mengenali bau Dokter Bavalopa. Giru mencoba memahami maksud dari Dokter Bavalopa tentang jantungmu bukan milikmu. Kemungkinan ada hubungannya dengan Dagonzot. Giru menduga jika jantung Daganzot dan Hiro tertukar, sehingga detak jantung Hiro menjadi aneh. Kemungkinan ayah Hiro menukar jantung mereka saat putus asa melawan Dagonzot. Itu memunculkan kekuatan aneh Hiro saat melawan prajurit di dataran garam. Ketika amarah dan ketakutan luar biasa dirasakan Hiro, itu menjadi pemicu. Membuat Hiro menjadi naga iblis untuk sementara waktu. Giru masih ragu dengan teori itu. Tapi teorinya menjelaskan apa yang terjadi selama mereka berkelana. Hiro berpikir jika dia mati, Dagonzot juga mati. Dan dia bilang untuk membalas dendam orang tuanya, Hiro harus siap mati. Hiro berteriak marah dan lari. Dia disusul Giru dan Palupa. Erin ingin menyusul, tapi dicegat Tomate karena itu masalah pribadi. Di istana, Sharisharu senang dengan hadiah dari Nambuko. Tapi ia tidak ingin tinggal diam.
Shari-Sharu mengirim mata bersayap untuk memata-matai Hiro. Rombongan Hiro sampai di desa mati. Tiba-tiba Giru teringat sebuah kejadian yang membuatnya terhenyak. Tomate merasa desa tersebut aneh. Giru ingin mereka mengamati kerusakan lainnya sebelum memutuskan untuk tinggal di sini. Saat menggeledah, Giru melihat siluet dirinya saat kecil. Ia teringat saat ibu dan ayahnya diseret dan disiksa, karena ibunya manusia dan ayahnya sejenis monster. Desa berisi monster itu menuduh ibu Giru sebagai alasan desa mereka diserang. Ibunya terus membela ayah Giru, tapi ayah Giru berteriak padanya. Giru diingatkan jika seorang pahlawan tak akan pernah meninggalkan perbuatan baik. Akhirnya ayah dan ibu Giru digantung bersamaan. Di tempat lain, Tomate masih terus menggeledah. Ia melihat tumpukan mayat menyeramkan. Di atasnya ada sosok monster yang mendengus. Monster itu menyerang Tomate. Giru teringat saat dia diselamatkan Bairo. Dia juga ingat saat bertemu bayi Hiro untuk pertama kalinya. Tiba-tiba Tomate lari dikejar gabungan orc dan manusia. Hiro mencoba menyerang, tapi baru ingat pedangnya sudah hilang. Akhirnya Giru yang menepis serangan monster menjijikan itu. Tapi Giru masih belum pulih sepenuhnya. Tiba-tiba monster itu menyerang Hiro. Tomate mengingatkan agar Hiro kembali ke wujud naga. Tapi gagal dan monster itu menyerang lagi. Untungnya, Giru bangkit dan membacok monster itu. Di desa Rukauno, Tomate kagum karena keramaiannya meskipun di pinggiran. Palupa menjelaskan jika desa itu jadi persimpangan yang ramai dilalui. Hiro ingin membeli pedang baru di desa itu. Giru ingin menjual buaya tangkapannya sebelum beli. Dan Palupa mengingatkan agar Hiro tidak boros. Saat malam, Tomate bertanya apa yang besok mereka lakukan. Giru bilang mereka sebaiknya libur. Giru ingin mempelajari peta dan merencanakan perjalanan mendatang. Di dalam kamar, Giru dan Hiro ngobrol. Dia bertanya apa yang terjadi pada Giru di desa sebelumnya. Cowok sangar itu bilang ia hanya melakukan tugas untuk melindungi Hiro. Namun Hiro melihat ada hal yang dipendam Giru. Hiro juga galau karena ada jantung naga dalam tubuhnya. Di tengah malam, sesosok monster menyerang. Monster bayangan itu menghancurkan desa itu. Desa tersebut luluh lantah oleh bayangan tadi. Tiba-tiba bayangan itu menunjukkan wujud aslinya, yaitu Daganzot. Setiap orang yang melintasi bayangan monster tadi langsung dilahap, membuat Hiro marah atas kejadian itu. Sarato ingin menyusul, tapi dicegat Tomate. Hiro ingin menyerang, tapi dicegat oleh Giru. Monster tadi menyerang lagi dan menjebak kaki Giru. Sarato sadar jika yang menyerang mereka bukan Daganzot. Tiba-tiba Shari-Sharu muncul. Ternyata monster itu ciptaan Dr. Bavalopa dan dikeluarkan Shari-Sharu. Sarato terus mengingatkan jika itu bukan Daganzot. Di istana, dokter dan Nenbuko mengawasi pertarungan. Dokter mengaku tahu cara untuk membawa Hiro pada mereka. Giru makin terlahap oleh monster bayangan itu. Shari-Sharu akan menghabisi Hiro dengan payungnya. Hiro tersengat dengan serangan petir dan membuat dokter panik. Karena ia yakin Hiro adalah takdir Sarato. Tapi Nembuko tidak peduli. Dia ingin memancing Daganzot. Hiro makin terpojok. Ketakutan dan amarah itu membuatnya kembali menjadi naga iblis. Ledakan energinya mementalkan Shari-Sharu dan prajurit lainnya. Tomate kagum dengan wujud naga Hiro dan Sarato termangu. Hiro terlihat mengamuk dan kesakitan. Giru makin tertelan. Tapi diselamatkan panah baru milik Erin. Shari-Sharu menghilang dari tempat Hiro mengamuk. Di tengah amukan Hiro, Daganzot yang sebenarnya muncul. Dalam amukannya, Hiro menebas Giru. Sarato ikut kesakitan di jantungnya. Seluruh cermin ajaib Nambuko pecah karena kekuatan Hiro. Akhirnya, Hiro tersadar dan Daganzot minggat. Nambuko menyadari bahwa untuk mendapat Daganzot, dia butuh Hiro. Melihat Giru terkapar, Hiro dan yang lain segera menghampiri dan menangis. Di dalam penginapan, Hiro sedang menjaga Giru yang tidak sadarkan diri. Sarato menyusul Hiro dan duduk bersamanya. Di dapur, Palupa mengomel karena masakannya tidak enak. Tiba-tiba Giru tersadar dan membuat Hiro sangat bersyukur. Giru menyadari bau masakan yang tidak enak dari Palupa. Hiro menyesal karena menyerang Giru. Giru dan Palupa bilang jika yang menyerang adalah wujud naga Hiro. Tapi Hiro tetap bersedih. Hiro meminta Sarato menyembuhkan Giru seperti sebelumnya, tapi Sarato mengaku tidak mampu. Giru khawatir dengan wujud naga Hiro yang sangat berbahaya. Hiro sedih mendengar ucapan itu, tapi Giru belum selesai. Giru takut jika Hiro terus menggunakan wujud naga, suatu hari Hiro tidak akan mampu kembali ke wujud semula. Giru takut jika Hiro menjadi naga seutuhnya.
Hiro panik mendengar itu. Giro berpikir jika Teo Rossi tahu sesuatu tentang situasi mereka. Akhirnya Giro kembali pingsan dan semua khawatir. Di lantai bawah, Palupa berdebat dengan Mumu. Mereka ingin menyelamatkan Giro, tapi obat yang dijual Mumu sangat mahal. Mumu bilang jika obat itu terbuat dari ramuan herbal Serafuria yang sangat langka. Palupa bilang jika itu terlalu mahal dan tidak bisa membelinya. Akhirnya Mumu pergi dengan imut. Tomate mempertimbangkan untuk kembali ke danau penyembuh. Tapi Palupa takut Giro bisa mati di perjalanan. Tiba-tiba, Erin nongol dan bilang, di mana mereka bisa menemukan herbal Serafuria. Hiro mendesak di mana lokasinya dan Erin bilang ada di lembah Kureru Arua. Mereka beruntung karena jaraknya hanya setengah hari dari penginapan. Tiba-tiba, Hiro dan Sarato langsung pergi menuju lembah itu. Di perjalanan, Hiro mengeluh karena jarak yang jauh, tapi Sarato menenangkan dan bilang jika jantungnya tidak apa-apa. Di penginapan, Erin bilang jika kondisi Giro sangat buruk. Palupa sendiri sedang menghitung anggaran belanja mereka. Tomate mengutarakan kecurigaan pada Sarato. Selama perjalanan, Sarato tidak pernah makan. Sharisharu juga selalu bisa menemukan mereka. Dia curiga jika Sarato adalah mata-mata Sharisharu. Tomate makin curiga karena Dokter Bavalopa bekerja untuk Nambuko juga. Ia juga curiga karena tidak pernah melihat Sarato tertawa. Hiro dan Sarato sampai di lembah Kurera Arua. Di sana, Serafuria disebut memenuhi lembah dan bermekaran. Hiro akan menuruni tebing, tapi Sarato memaksa untuk ikut. Hiro berusaha mencegahnya, tapi Sarato menolak dan ikut turun. Di bawah, mereka mencari Serafuria. Tapi tiba-tiba kodok raksasa muncul dan menyergap. Kodok itu melompat dan Sarato berhasil mendorong Hiro untuk menghindari. Mereka terus lari sampai terjatuh, dan tiba-tiba hujan turun. Sarato melihat sekuntum Serafuria tumbuh. Mereka berdua menuju tempat itu. Di penginapan, Erin melaporkan jika Nambuko ingin membunuh Hiro. Ia mengaku mendengar langsung dengan bantuan alat Alshina. Palupa menjelaskan jika alat itu membantu berkomunikasi entah seberapa jauh jaraknya. Palupa kepo kenapa Nambuko sekarang ingin membunuh Hiro. Erin bilang jika Nambuko mungkin kepo dengan hubungan antara Hiro dan Daganzot. Hiro kewalahan mencabut Serafuria. Tiba-tiba bukit tumbuhnya herbal langka itu bergerak. Ternyata bukit itu adalah Glow Tortoise. Di penginapan, mereka membahas jika Hiro harus datang ke istana Nambuko demi mendapatkan warisan orang tuanya. Hiro juga sedang membawa jantung makhluk yang membunuh orang tuanya. Erin juga melaporkan jika 3 kerajaan besar sedang kena hoax Daganzot tertangkap. Semua ulah Nambuko. Di lembah, Hiro masih berusaha mencabut herbal itu. Palupa memahami jika hoax Nambuko bertujuan untuk bikin kacau 3 kerajaan. Erin mengiyakan dan bilang 3 kerajaan itu akan memesan senjata dan baju zirah yang banyak. Harga batu sihir juga naik karena dimonopoli Nambuko. Palupa khawatir jika perang benua segera terjadi. Di lembah, Hiro masih kesulitan mencabut Serafuria. Kura-kura itu juga berjalan semaunya. Erin mengingatkan mereka untuk segera bergegas. Kalau perlu beli obat dari Mumu yang mahal itu, karena perjalanan makin sulit jika perang benua terjadi. Palupa penasaran upah apa yang diharapkan Erin, tapi ia bilang teh yang disajikan sudah cukup sebagai upah. Di lembah, Hiro masih saja berusaha mencabut Serafuria. Hiro terpelanting dan jatuh, namun ditangkap oleh Sarato. Cewek itu tertawa yang membuat Hiro kaget. Di penginapan, Hiro meminumkan Serafuria pada Giro. Cahaya mistis keluar dan pria sangar itu sembuh. Di luar, Tomate meminta laporan dari kelompok bocil malingnya. Tomate masuk ke kamar. Dia bilang kini anak-anak juga dipaksa untuk menambang batu sihir. Tomate histeris karena kejadian itu. Kini semua pria di kota dibawa dan tidak ada yang bekerja. Ia takut apa perang akan segera terjadi. Mereka melanjutkan perjalanan. Tomate bilang ia tidak peduli dengan Sarato lagi. Tomate melihat Sarato menangis di penginapan. Hal itu membuatnya percaya pada cewek misterius itu. Hiro khawatir perang segera pecah dan harus segera mendapat Grand Trowe. Tapi Giro mengingatkan agar mereka mencari Teo Rossi dahulu. Tiba-tiba sosok pria bertelinga panjang muncul dan menagih hadiah. Giro dan Palupa berlutut, mengenalkan diri sebagai pelayan Bairo. Sosok itu adalah Teo Rossi. Teo Rossi memaklumi mereka tidak bawa hadiah dan langsung memeluk Sarato. Hiro terlihat cemburu karena itu. Rombongan Hiro melanjutkan perjalanan, tapi mereka kehabisan nafas karena udara menipis.
Teorosi bilang kalau Baryo dan Bavalopa adalah muridnya, dan bilang kalau keduanya tidak pernah kehabisan nafas. Teorosi nyinyir lagi karena mereka tidak membawa hadiah. Palupa langsung bersujud meminta maaf. Giru dengan sopan bilang jika mereka ingin membicarakan hal penting. Di dalam gua, Giru menjelaskan wujud naga dari Hiro. Ia menjelaskan kekhawatiran jika Hiro berubah menjadi naga sepenuhnya. Teorosi mengangkat jarinya dan tiba-tiba gelombang energi muncul. Teorosi menjelaskan jika itu api pelahap jiwa. Ia meniru serangan dari Daganzot. Pria tua itu membahas tragedi penyegelan Daganzot yang berbuah kegagalan. Sehingga jantung Daganzot kini berdetak di dalam tubuh Hiro. Teorosi bilang ia tidak punya saran. Hiro menghardik dengan kasar sampai Palupa marah padanya. Hiro menjelaskan bahwa ia ingin balas dendam. Hiro marah karena Teorosi tidak hadir untuk menolong saat tragedi. Teorosi menjelaskan bahwa menyegel Daganzot itu mustahil, bahkan jika ia ada di sana. Akhirnya Teorosi mengajak Hiro berlatih sihir. Giru menjelaskan bahwa ilmu itu untuk membantu mengatasi wujud naga Hiro. Mereka berdiri di luar goa. Teorosi ngode kepada Giru untuk mencari daging. Ia juga ngode ke Tomate untuk mencari air minum. Teorosi meminta Hiro untuk melangkah mengikuti garis berkelok-kelok. Tapi dengan melangkah, Hiro bisa menemukan garis lurus di setiap langkah. Penjelasan itu sangat dalam dan membuat Hiro bingung. Selanjutnya, Hiro diberi gambar yang mirip wajah Sarato. Teorosi ingin Hiro meremas dan meluruskan gambar itu berkali-kali. Sekali lagi, Palupa sadar jika maksud Teorosi sangat dalam, tapi tidak dimengerti. Di puncak bukit, Erin menggunakan Alshina. Ia menguping laporan di istana Nambuko. Perang segera terjadi. Kerajaan Valondi sendiri sudah mengibarkan bendera perang. Kerajaan lain juga tengah bersiap untuk perang. Erin khawatir jika perang akan segera terjadi. Di depan gua, Palupa memaksa Hiro konsentrasi. Teorosi meminta Hiro membuang kertasnya, tapi tidak tega karena ada wajah Sarato. Teorosi curiga jika keduanya berpacaran. Di hutan, Giru berhasil mendapat hewan buruan. Di depan gua, Teorosi meminta Hiro mengambil kerikil. Sarato juga memarkan keping emas yang disebut kerikil indah. Teorosi meminta Hiro melempar kerikil itu ke tempat yang diinginkan. Tiba-tiba kerikil itu berpendar saat jatuh, dan Teorosi mengetahuinya. Hiro makin tidak sabar dan menantang Teorosi. Pria tua itu ternyata siap meladeni. Di istana Nambuko, Sharisharu sedang lemas. Pelayannya bertanya apa yang dibutuhkannya, tapi Sharisharu tetap saja lemah sambil memanggil Nambuko. Di depan gua, Teorosi memamerkan pedang Koku. Dia tidak menggenggam pedang apapun, tapi tebasannya bisa menerbangkan tongkat sihir Sarato. Hiro merasa itu tidak berguna, tapi mencobanya. Ternyata tebasan Hiro berhasil memotong batu. Tapi cowok tengil itu tidak sadar dan menganggap itu hal tidak berguna. Di istana, Sharisharu masih lemas saat dibawakan makanan. Tapi seorang prajurit datang dan bilang jika Nambuko ingin bertemu dengannya. Tentu Sharisharu langsung semangat. Di dalam gua, Giru kepo tentang latihan Hiro. Teorosi bilang kalau Hiro mirip ayahnya. Polos, keras kepala, dan perasaan keadilannya kuat. Teorosi bilang jika bakat Hiro bukan berpedang tapi sihir. Giro mengakui itu. Namun, ia terus melatih Hiro untuk berpedang. Dia juga ingin terus mendampingi Hiro. Teorosi bilang jika mereka bisa saling melengkapi dengan kemampuan pedang Giru dan sihir Hiro. Di istana, Nambuko sedang mengamati mesinnya. Tiba-tiba Sharisharu datang. Pedagang senjata itu bilang jika ia ada tugas khusus. Salah satu prajurit curiga tentang tugas itu. Di depan gua, Hiro dipaksa memasang kuda-kuda mengangkang. Tapi Hiro sudah capek dan malah mengamuk. Dia membuat rombongan lain sampai terbangun. Akhirnya Teorosi menantang Hiro untuk menyerang dengan pedang Koku. Jika berhasil, Hiro akan lulus. Hiro menyerang dan Teorosi berlagak kesakitan dengan tolol. Akhirnya, Hiro dipersilahkan melanjutkan perjalanan. Tapi diam-diam, Teorosi menggunakan sihir pelindung saat mendapat serangan Hiro. Namun Hiro tidak sadar dan merasa dirinya pendekar pedang pengembara. Mereka melanjutkan perjalanan sampai di padang gurun Morte. Tiba-tiba, Hawkeye menyerang dan ditepis oleh Giru. Erin tepar dan menjatuhkan Alshina. Mereka mendengar Erin sedang menghubungi musuh, membuat tersadar jika Erin adalah mata-mata. Erin diinterogasi Giru. Akhirnya dia mengaku jika dirinya makelar informasi. Erin menjual informasi mereka kepada Nambuko. Giru merasa membunuh Erin tidak bisa menebus kerugian.
Akhirnya mereka meninggalkan Erin sendirian di gurun. Tapi Erin mengancam jika mereka akan berakhir dengan berlinang air mata. Di istana, Sharisharu memahami tugas dari Nambuko. Pengawalnya mencegah, namun Sharisharu tidak peduli. Ia hanya ingin melakukan tugas dari Nambuko. Dia masuk ke dalam mesin dan dokter mengaktifkan penyatuan dengan peliharaannya. Di Gurun Morte, rombongan Hiro kepanasan. Mereka berpikir untuk mendengarkan ancaman Erin, tapi tetap berjalan maju. Di istana kerajaan Van Lodis, pasukan Raja Karlon bersiap menuju zona penyangga tempat tragedi Daganzot. Mereka menduga Ishilfen dan Shane Amoria bekerja sama. Ketika malam, rombongan Hiro mengeluh kedinginan. Gurun itu sangat panas di siang hari dan sangat dingin di malam hari. Giru bilang bahwa mereka harus bersiap untuk menghabiskan 3 malam di gurun itu. Pagi harinya mereka melanjutkan perjalanan di tengah badai pasir. Di kerajaan Saint Amoria, para pasukan juga bersiap untuk berperang. Mereka menduga Van Lodis dan Ishilfen sudah bekerja sama. Mereka juga menduga Daganzot sudah dikuasai musuh. Di perjalanan, rombongan Hiro kehabisan air. Tiba-tiba, Palupa terjatuh ke dalam lubang pasir. Di dalamnya ada Jangalo yang bersiap memangsa. Giru mengingatkan agar Palupa jangan berontak agar tidak jatuh. Tapi Palupa panik dan makin terseret. Mereka kesulitan untuk menolong. Tiba-tiba Erin, cewek bermulut ember, melempar tali penyelamat. Palupa selamat, tapi dia masih ketus pada Erin. Erin menjelaskan jika mereka malah menjauhi tujuan dan bisa mati di gurun. Di kerajaan Ishilfen, raja mereka telah berdoa selama 3 hari. Mereka khawatir jika Van Lodis dan Saint Amoria menjadi musuh mereka. Mereka juga takut jika Daganzot telah dikuasai. Akhirnya raja mereka muncul membawa pedang besar berkilau. Di Gurun Morte, rombongan Hiro dihadang badai pasir. Mereka tertelan dan terpencar. Palupa bangun dan bersama Erin, cewek itu baru bisa menemukan Palupa dan kehilangan jejak yang lain. Ia mengajak Palupa ke oasis, tapi Palupa khawatir dengan yang lain. Erin bilang bisa saja mereka berkumpul lagi di oasis itu. Erin menolak mati di padang gurun dan tetap menuju oasis. Di tempat lain, Giru menemukan Tomate, sedangkan Hiro terpencar bersama Sarato. Di perjalanan, Palupa lemas kehausan. Tapi, ia menolak Erin membawa barangnya. Erin membela diri karena ia hanya menjual informasi pada pembeli dengan harga tertinggi. Dia mengaku ingin mendekati Nambuko untuk mendapatkan Grand Troa. Tapi, Palupa terlanjur lemas dan tepar. Di tempat lain, Hiro menahan dingin di samping Sarato yang khawatir. Paginya, Erin dan Palupa terbangun. Palupa melihat kumbang yang mengumpulkan embun di tubuhnya dan mencoba melakukan hal yang sama. Tentu saja Palupa gagal. Di tempat lain, Hiro menggigil butuh air. Sarato panik dan bingung harus melakukan apa. Sarato mencium bau danau dan segera melepas pakaiannya. Di tempat lain, Giru menggendong Tomate. Ia melihat Erin dan Palupa dari jauh. Akhirnya rombongan mereka bertemu. Di tengah padang, Sarato telanjang dan membiarkan embun menempel di tubuhnya. Ia mengumpulkan dalam tangan dan memberi Hiro minum. Sejenak, Hiro teringat ibunya. Di atas mereka, Hawkeye memata-matai keduanya. Akhirnya, rombongan Giru sampai ke oasis. Tomate segera mendapat minum dan tersadar. Di tempat lain, Hiro yang lemas dibopong Sarato. Tiba-tiba, Sharisharu menghadang dalam wujud barunya. Penyatuan oleh Nambuko ternyata berhasil. Sharisharu menghajar Sarato dan membawa Hiro pergi. Di tempat lain, 3 kerajaan telah siap berperang. Hiro tersadar di istana Nambuko. Pedagang senjata itu ingin membangunkan naga tertinggi setelah 10 tahun. Nambuko percaya jika bencana yang dibawanya adalah yang terhebat dalam 1000 tahun. Hiro tidak terima dan meminta Grand Troa milik ayahnya. Nambuko meremehkan Hiro yang mudah menghunus pedang. Hiro menyerang tapi langsung dikunci Nambuko. Nambuko menjelaskan jika ia yang bertanggung jawab di kejadian 10 tahun yang lalu. Ia yang menembak panah dan menggagalkan penyegelan. Dia tidak menyangka jika Bairo menukar jantung Hiro dengan Daganzot. Nambuko juga selamat dari tragedi itu karena memiliki kristal darah naga. Hiro marah dan menyerang Nambuko, tapi langsung mentah. Di gurun, rombongan Giru mencari Hiro dan Sarato. Erin memakai alatnya untuk menguping, tapi ia mengarah ke Sarato yang ngamuk memukuli Drumsan. Ternyata ia mencoba memanggil naga. Naga itu keluar dan akan menerkam Sarato. Naga merah itu melahap Sarato bulat-bulat. Semua panik dan Giro langsung hampir menyerang. Tapi Sarato menenangkan dan bilang naga itu akan mengantar mereka. Palupa teringat jika Sarato pertama kali muncul dari mulut naga. Akhirnya rombongan itu terbang menunggang naga, dan naga itu melesat dengan kecepatan tinggi.
Di istana, Nambuko bertanya, apa persiapan sudah selesai? Jika Nambuko bisa menggabungkan harta tersegel di alat itu, maka ia akan menguasai dunia. Tapi, untuk mencapai itu, Nambuko harus mengorbankan sihir seluruh istana itu. Nambuko rela demi mendapatkan Daganzot, tapi dokter melihat ada sinyal aneh muncul. Naga tunggangan Sarato dan yang lain sampai di istana Nambuko. Mereka menyebut istana itu mirip istana Raja Iblis. Erin bercerita jika istana itu pernah dikuasai Raja Iblis bernama Girokias. Konon, Girokias dikalahkan oleh pahlawan Dalhalbard. Tapi istana yang dihancurkan itu masih memiliki kekuatan sihir yang dipakai Nambuko. Tiba-tiba ada semacam rudal yang meluncur dan membunuh naga itu. Naga tadi jatuh dan dikepung prajurit Nambuko. Mereka mencari jika ada penyusup di sana, tapi rombongan Giru bisa kabur sebelum jatuh. Mereka pesimis untuk masuk ke sana, bahkan Mumu saja tidak bisa. Tiba-tiba Dokter Bavalopa muncul dan mencari Sarato. Sarato datang menemui orang yang disebut ayahnya itu. Akhirnya dokter membawa Sarato ke dalam ruangannya. Sebelum pintu sihir tertutup, Giru dan yang lain melompat masuk. Dokter bersyukur karena bisa melihat Sarato kini tumbuh dewasa. Akhirnya Sarato menjelaskan bahwa ia diciptakan atas perintah Nambuko. Dokter menjelaskan bahwa Sarato adalah boneka sihir. Membuat Palupa tidak percaya. Dokter menjelaskan jika Nambuko ada di lokasi tragedi Balbagoa. Kristal darah naga yang dipakai untuk menyelamatkan Nambuko itu ditanam dalam tubuh Sarato. Tapi karena Nambuko tidak suka keindahan, maka Sarato harus dimusnahkan. Namun saat akan dihancurkan, Sarato berhasil membekukan kolam magma dan kabur. Giru menjelaskan bahwa jantung Hiro ditukar jantung Daganzot. Hal itu membuat Sarato suka pada Hiro. Dokter akhirnya sadar dengan rencana Nambuko tentang jantung Hiro. Ia ingin kabur bersama Sarato. Tapi cewek boneka itu menolak dan kabur. Dokter terkejut karena baru pertama kali Sarato melawan perintahnya. Sarato kini memiliki jiwa sendiri. Dokter meminta tolong agar Giru dan yang lain melindungi Sarato. Tapi Tomate menolak dengan ketus. Tapi Giru setuju dan mau menolong. Mereka menyelinap mengandalkan insting Sarato. Akhirnya mereka tiba di sebuah ruangan dengan kristal raksasa. Di sana Nambuko dan Sharisharu sedang menyekap Hiro. Hiro bilang itu jebakan, tapi teman-temannya tidak pergi. Sarato menyerahkan diri agar Hiro dilepaskan. Tapi Nambuko butuh keduanya untuk rencana besar. Akhirnya Sarato mendekati Nambuko. Nambuko menyadari Sarato yang kini punya jiwa. Akhirnya ia membawa Hiro dan Sarato kabur ke Balbagoa. Sharisharu mencegat mereka agar tidak mengikuti Nambuko. Di Balbagoa terjadi gerhana matahari. Itulah waktu naga terkuat. Nambuko berencana menggunakan seluruh sihirnya untuk memadukan semua prajurit 3 kerajaan dengan Daganzot. Nambuko ingin menciptakan monster yang lebih besar dari naga iblis. Tiba-tiba kubah istana Nambuko tertutup. Sharisharu mengirim seluruh sihir istana menuju Balbagoa. Tapi Sharisharu yakin jika Nambuko tidak akan membiarkannya mati. Tiba-tiba Nambuko muncul memberi pengumuman. Dia berencana menjadikan semua orang di istana bagian dari sihirnya. Yang berarti semua orang itu akan mati. Awalnya Sharisharu pede dia akan selamat, tapi dia tersadar dan mengamuk. Giru bertanya pada dokter apa ia bisa membuka pintu sihir. Tapi semua percuma karena kubah itu menahan sihir di dalam. Dokter tadi bilang bahwa tubuh aslinya sudah berada di Balbagoa. Dan tubuh yang ditemui Giru dan yang lain hanyalah boneka. Nambuko bangga karena ambisinya akan tercapai. Tapi dokter muncul dan mencegat Nambuko. Dokter awalnya berpikir perpaduan Daganzot itu menarik. Tapi karena mengorbankan Sarato, dokter tidak terima dan mengancam mematikan reaktor sihirnya. Tapi Nambuko menyerang dan melumpuhkan dokter. Akhirnya Nambuko memanfaatkan sihirnya dan memanggil Sarato. Cewek boneka itu langsung menurut. Nambuko membuka segelnya dan Sarato berubah. Nambuko bilang jika Sarato akan membuat teror yang menyebabkan jantung Daganzot dalam diri Hiro berhenti berdetak. Sarato patuh dan langsung menyerang Hiro. Palupa panik karena istana mulai runtuh. Ia meminta Mumu untuk menolongnya. Tapi cewek itu meminta bayaran sangat tinggi. Akhirnya semua dari mereka memberikan hartanya. Di luar Mumu bersiap menembakkan meriam sihir. Akhirnya kubah itu berlubang sehingga mereka bisa kabur. Di Balbagoa, Hiro mulai berubah menjadi naga. Dengan wujud naga, maka Raja Iblis akan mudah dipanggil. Hiro mengamuk dan menyerang. Tapi sebelum Hiro dan Sarato saling melukai, Giru dan yang lain datang melerai. Kedatangan Giru terlambat, Hiro dan Sarato saling menyerang. Saat akan mendatangi Hiro, Giru dihadang oleh Sharisharu.
Meskipun diingatkan bahwa Nambuko hampir membunuhnya, tapi Sharisharu tidak peduli. Nambuko senang melihat Hiro dan Sarato saling membantai, karena bagi dia tidak ada yang lebih indah dari pertempuran dua orang yang dihubungkan takdir. Sarato berhasil menepis Hiro. Saat Hiro akan menyerang lagi, Sarato mengikatnya. Hiro dibanting-banting seperti karung. Giru yang ingin menolong malah dihadang Sharisharu. Sarato berhasil mengikat Hiro. Dengan manis, Sarato hampir membunuh cowok naga itu. Tapi tiba-tiba Sarato terpelanting. Di tengah Balbagoa, Dagan Zod muncul melindungi Hiro. Nambuko bahagia melihat momen itu. Nambuko berhasil mengaktifkan reaktornya. Ia mengunci Dagan Zod di tengah. Dengan Grand Troa, Nambuko akan menyatukan para prajurit dan Dagan Zod. Energi raksasa meluncur dari istana dan menghantam Balbagoa. Akhirnya proses penyatuan berjalan. Tapi bukan dengan prajurit yang berkumpul di sana, melainkan Nambuko yang menyatukan dirinya dengan Dagan Zod. Dokter tidak menduga bahwa itu rencana pedagang senjata sebenarnya. Hiro mencoba menyerang tapi langsung ditepis. Nambuko meremehkan Hiro yang hanya punya jantung Dagan Zod. Ia menarik Hiro terbang dan mau menghabisi cowok itu. Tapi di angkasa Hiro teringat ibu dan ayahnya. Akhirnya Hiro berhasil melawan dan kembali ke Balbagoa. Ternyata Hiro telah memiliki kekuatan dari ibu, ayah, dan makhluk lain yang telah diserapnya. Namun dengan sekali hajar, Hiro tepar. Nambuko kini sangat kuat. Akhirnya Profesor meminta Tomate dan Erin untuk mengambil reaktor dan membatalkan ritual itu. Sarato tersadar namun Hiro sudah tepar. Nambuko menyiapkan serangan terakhirnya. Kekuatan sesungguhnya Dagan Zod. Tapi Profesor, Erin, dan Tomate mulai menguasai reaktor. Mereka tepat waktu dan menghancurkan 3 reaktor tadi. Akhirnya energi sihir besar itu terkacaukan. Tomate langsung mengambil Grand Troa dari tempatnya. Tapi Nambuko bilang semua sudah terlambat. Ia mengeluarkan api pelahap jiwa dan akan menyerang Hiro. Semua tertegun karena tidak bisa melawan. Gelombang merah menerjang dan meledak hebat. Namun Hiro selamat karena ditepis oleh Sarato. Kristal darah naga dalam tubuh Sarato menggagalkan serangan itu. Tapi Nambuko menusuk Sarato. Ia menarik kristal darah naga dan membunuh cewek boneka sihir itu. Semua tertegun dan Hiro menangis keras. Nambuko menghancurkan kristal darah naga sehingga api pelahap jiwanya tidak bisa dihentikan lagi. Tiba-tiba, Hiro menebas tangan Nambuko dan dengan mengejutkan berhasil memotong tangan pedagang senjata itu. Demi membalas dendam, Hiro menusukkan pedangnya ke dada Nambuko. Ia kaget karena Hiro yang dikira manusia biasa bisa melukainya. Akhirnya Nambuko mati oleh serangan itu. Namun tiba-tiba Dagan Zod muncul. Hiro sudah kehabisan tenaga untuk melawan naga itu. Namun ia ingat bahwa jantung di dadanya milik Dagon Zod. Ia hampir saja menusuk jantungnya sendiri, namun segera meminta Grand Troa dari Tomate. Dengan Grand Troa itu, Hiro menggunakan pedang Koku. Dengan pedang sihir itu, Hiro menusuk Dagan Zod. Akhirnya jantung miliknya melayang keluar. Hiro dengan senang menerima jantung yang selama ini tertukar. Giru menyuruhnya segera menukar jantungnya, tapi Hiro melihat Sarato yang tewas. Dia turun dan memasukkan jantungnya ke dalam Sarato. Akhirnya cewek itu tersadar. Dagan Zod langsung lenyap menjadi percikan cahaya. Langit Balbagoa yang gelap mulai bersinar oleh cahaya matahari. Palupa mengambil Grand Troa untuk menjualnya. Tapi Erin dan Tomate berebut untuk kebutuhan mereka sendiri. Tapi Grand Troa itu jatuh dan pecah. Giru sadar jika benda itu bukan Grand Troa, tapi pusaka tersegel Baryo. Dengan matinya Dagan Zod, maka pusaka itu menyelesaikan tugasnya. Tapi Palupa tidak percaya karena Hiro menggunakan benda itu untuk perang. Giru menjelaskan bahwa Hiro punya kekuatan sihir terpendam. Kekuatan itu disadari saat berlatih dengan Teorosi. Sarato kaget karena Hiro menangis, yang membuat cowok itu salting. Dia mencari dokter namun ayahnya itu tidak selamat. Tiba-tiba, 3 prajurit kerajaan itu mundur. Ternyata Erin yang mengabari semuanya. Karena ia dekat dengan para raja, kini semua damai. Tiba-tiba Mumu datang dan menagih hutang. Di tempat lain, Sharisharu sedang bersedih. Namun pengawalnya bilang bahwa sosok 362 tahun itu sudah bebas dari kekangan Nambuko. Dan dengan penyatuannya, kini Sharisharu terlihat seksi. Cewek itu akhirnya kembali bahagia. Hiro dan yang lain memakamkan dokter. Tomate dan yang lain menggoda Hiro yang memberikan jantungnya pada Sarato. Akhirnya mereka akan berpisah. Namun ketika dibilang bahwa Hiro seorang penyihir, cowok itu menolak. Ia tetap seorang pendekar pedang pengembara.
Secara keseluruhan anime ini sangat menarik buat diikuti. Aksi hero yang bisa jadi naga dan mengamuk dengan barbar sangat makjos buat disaksikan. Selain itu, fakta bahwa hero memiliki kekuatan sihir terpendam juga sangat mengejutkan dan super seru. Ternyata hero malah nggak mau disebut penyihir dan pingin disebut pendekar pedang. Oke lah, sekian dulu konten untuk kali ini. Sampai berjumpa di konten selanjutnya.